Sadar dengan isu disabilitas, sekelompok anak muda menginisiasi Konekin. Sesuai dengan namanya, Konekin atau Koneksi Indonesia Inklusif merupakan startup sosial yang berupaya menghubungkan berbagai pihak untuk berkolaborasi secara inklusif dengan semua teman disabilitas. Makanya kita senang banget Konekin itu menyangkut pautkannya kepada inklusif, karena sebenarnya banyak sekali spektrum disabilitas yang mungkin nggak terlalu umum bagi orang gitu, dan kita berusaha benar-benar menyatukan semuanya. Seperti apa upaya yang dilakukan Konekin untuk mencapai Indonesia inklusif? Saksikan sesaat lagi dalam Filantropi. Mbak Tela, ini menarik banget deh. Namanya adalah Konekin. Apa sih sebenarnya artinya Konekin ini? Ya, jadi Konekin itu singkatan dari Koneksi Indonesia Inklusif gitu. Nah, kenapa namanya Konekin? Awalnya pada saat aku mendirikan startup ini, sebelumnya itu aku sering banget dihubungin sama orang-orang. Jadi kayak, Tel punya kontak komunitas disabilitas tunanetra nggak? Konekin gue dong gitu. Tel punya kenalan band autis nggak? Konekin gue dong gitu. Jadi pada saat mau bangun startup sosial, Konekin, kayak banyak orang yang butuh dihubungkan. Yaudah deh namanya Konekin gitu. Tapi 1 bulan berjalan, Konekin seru nih kalau dibikin kepanjangannya. Tapi ya kita memang bikinnya adalah inklusif, nggak pakai embel-embel bilitas atau diva, supaya sebenarnya maknanya lebih dalam dan menyeluruh. Oke, tapi ini menarik ya, Konekin ini kan memang fokusnya untuk teman-teman disabilitas juga, inklusif tentunya tujuannya ke sana. Tapi latar belakang ceritanya ini awalnya kayak gimana? Mungkin kamu punya pengalaman atau gimana nih sama teman-teman disabilitas? Jadi balik ke tahun 2013-2014, aku menjadi salah satu pengajar muda ditempatkan di Maluku Tenggara Barat. Jadi kalau dari Jakarta terus ke Saum Laki, terus nanti Jakarta Ambon dulu, Ambon Saum Laki, kemudian Saum Laki ke desaku itu 11 jam naik kapal laut. Jadi memang kalau dilihat di peta tuh harus di zoom banget baru kelihatan tuh pulaunya. Nah, akhirnya aku minta menjadi wali kelas 1 SD, kemudian di kelasku ternyata aku menemukan 3 anak berkebutuhan khusus. Yang pertama adalah muridku yang disleksia, perempuan, kemudian yang kedua cerebral palsy, yang ketiga adalah short term memory loss. 3 anak inilah yang sebenarnya membukakan mataku terhadap disabilitas gitu, dan ternyata memang di tempat-tempat daerah terpencil itu hal-hal seperti itu kan masih dianggap tabu gitu, nggak banyak orang yang tahu, dan akhirnya membuatku semakin tertarik mendalami isu disabilitas. Dalam menjalankan misinya, Konekin dimotori oleh 4 anak muda yang terdiri dari founder, co-founder, community head, serta konten spesialis yang berpusat di Jakarta. Selain itu, Konekin juga memiliki 17 konektor sebagai representatif Konekin yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia. Tapi aku penasaran dengan Konekinnya sendiri. Ini kan berarti sekitar setahun yang lalu ya berarti muncul gitu, ada. Nah, Konekinnya sendiri ini seperti apa tantangannya pada saat awal dibangun? Iya, awal dibangun sesungguhnya tantangan paling besar menurutku secara personal adalah biasanya komunitas disabilitas itu foundernya adalah seorang disabilitas. Iya, betul. Gitu, karena dalam perjuangan disabilitas ini sendiri kan memang ada sebuah jargon nothing about us without us gitu. Nah, yang muncul adalah Konekin foundernya adalah seorang non disabilitas gitu. Jadi biasanya sering dipertanyakan gitu, kayak emang ngerti apa sih soal disabilitas? Sepintar-pintarnya orang bangun sebuah startup disabilitas, tapi dia bukan disabilitas, berarti kan sebenarnya banyak hal-hal yang mungkin dia tidak rasakan dalam kesehariannya gitu. Makanya kita senang banget Konekin itu menyangkut pautkannya kepada inklusif, karena sebenarnya banyak sekali spektrum disabilitas yang mungkin nggak terlalu umum bagi orang gitu, dan kita berusaha benar-benar menyatukan semuanya. Tapi aku penasaran dengan program-program yang mulai kalian jalankan. Nah, ini seperti apa saja programnya? Programnya yang rutin kita lakukan dari awal berdirinya Konekin adalah Kongko Inklusif. Hari Sabtu diajakin ngomongin disabilitas gitu. Iya, betul. Hari Sabtu Kongko yuk. Kan lebih enak tuh gitu. Iya, betul. Padahal sesungguhnya Kongko Inklusif ini sendiri memang topik-topiknya adalah terkait dengan disabilitas, tapi kita buat menarik gitu, dan kita biasanya pilih tempat-tempat yang memang lagi hype. Salah satunya adalah M Block.
Oh gitu. iya, sekarang lagi hype ya di Jakarta ya. Jadi memang kita bikin di sana, topiknya disesuaikan. Contohnya kemarin Februari nih ada Hari Valentine gitu. Banyak orang mikir kan kayak kalau disabilitas tuh jodohnya pasti disabilitas ya. Atau sebenarnya malah jadi nggak nikah karena susah kali ya meyakinkan orang tua pasangan kalau ya disabilitas gitu. Banyak yang nggak berterima gitu. Pada akhirnya kita berusaha menjawab pertanyaan netizen dengan cara bikin kongko itu sesuai dengan topik bulan itu. Jadi kita bikin Love and Disability dan kita menghadirkan 2 orang teman disabilitas yang pasangannya non disabilitas. Tapi selain itu kan mungkin teman-teman disabilitas saat ini mungkin ada yang menggunakan alat bantu tadi seperti yang kamu katakan, mungkin ada yang pakai tongkat, ada yang pakai wheelchair. Nah terus apa yang bisa dilakukan? Kan nggak semua tempat apa ya bisa dikatakan nyaman, ramah disabilitas. Jadi waktu itu kita pernah ngadain acara pesta inklusif. Ini sebenarnya ulang tahunnya Konekin nih. Cuman kita pengen orang kebanyakan orang umum melihat bahwa teman-teman disabilitas itu punya talenta. Akhirnya kita lobby waktu itu ke M-Block, kita bilang ini tempat hype banget sebenarnya. Tahu nggak sih sebenarnya banyak teman-teman disabilitas pengen main ke sini nih, pengen nonton konser di sana gitu. Pengen bergaul juga gitu. Betul. Ya teman-teman ini ya. Tapi masalahnya apa? Masalahnya tempatnya nggak aksesibel. Nah akhirnya waktu itu kita bilang kita mau bikin acara di sini nih di tempat konsernya gitu. Tapi kita butuh ada tambahan bidang miring atau ramp supaya teman-teman kursi rodanya bisa sampai ke venue-nya. Akhirnya ditambahin sama mereka. Secara nggak langsung, tempat-tempat yang dipilih oleh Konekin untuk menyelenggarakan kongko inklusif, karena kita coba ngomong ke manajernya atau ke pemilik tempatnya, itu tempat akan menjadi lebih aksesibel buat teman-teman disabilitas. Dengan 3 misi utamanya, yakni penyebaran informasi tentang disabilitas, peningkatan partisipasi, penyandang disabilitas di ruang publik, serta penciptaan kolaborasi. Konekin terus berupaya menciptakan Indonesia inklusif ramah disabilitas melalui berbagai programnya. Salah satunya, Kongko Inklusif. Seru ya, karena jarang banget ada sebuah komunitas atau tempat disabilitas yang mengangkat isu cinta-cintaan disabilitas gitu, karena biasanya tuh identik dengan sosialisasi tentang pendidikan, sosialisasi tentang hak-hak yang lain gitu. Tapi kali ini ngomongin cinta dan disabilitas itu seru banget sih. Di sini kalau menurut Konekin sendiri melihat Indonesia saat ini, bagaimana sih pandangan masyarakat Indonesia soal teman-teman disabilitas sendiri? Karena kan tujuannya menuju Indonesia inklusif nih. Silahkan. Sebenarnya masyarakat Indonesia tuh udah mulai aware dengan isu disabilitas gitu ya. Jadi banyak sekali sebenarnya hal-hal yang membuat mereka lebih terbuka dengan kehadiran teman-teman disabilitas. Nah, Konekin sendiri merasa bahwa dengan program-programnya Konekin mempertemukan disabilitas dan non-disabilitas setiap bulannya, itu akan membuat masyarakat juga semakin aware gitu. Cuman poinnya satu sih Mbak sebenarnya. Karena kepedulian itu sifatnya adalah preferensi ya, jadi saya bisa peduli terhadap satu isu tapi saya nggak terlalu peduli sama isu yang lain. Gitu. Nah kita percaya membuat orang Indonesia lebih aware sama isu disabilitas justru dengan menjawab apa yang menjadi asumsi mereka selama ini. Oke, nah terus yang mungkin bisa dilakukan Konekin sendiri untuk mewujudkan Indonesia inklusif itu sendiri apa aja nih nanti? Ya, jadi Konekin itu sekarang di tahun keduanya memang lagi fokus untuk bisa membuat satu unit bisnis sosial baru buat teman-teman disabilitas, terutama membantu teman-teman disabilitas yang memang punya passion dan punya talent di bidang tertentu gitu. Karena di Indonesia kalau dari data yang kita dapat dari BPS maupun Kementerian Ketenagakerjaan, ternyata banyak teman-teman disabilitas itu yang kerjanya justru di sektor informal gitu. Nah, ini belum ada yang ngebantu gitu. Jadi untuk yang informal ya. Betul. Ternyata sepengalaman tim Konekin untuk roadshow ke beberapa daerah, banyak teman-teman disabilitas yang punya kerajinan. Kerajinan kayak kalung yang Mbak Melisa pakai tuh, aku pernah tuh ketemu satu orang yang bisa bikin seperti itu. Tapi pertanyaannya biasanya jualnya kemana?
gitu. Nah itu yang memang Konekin pengen bantu untuk bisa mengkurasi produk, jadi konsumen belinya itu karena memang kualitasnya bagus dan kita bantuin mereka untuk bisa jualan secara online. Oke, nah di sini kan pasti kalian punya nilai-nilai dong. Mungkin nilai-nilai yang dibawa sama kamu sendiri begitu menuju ke Konekin. Nah apa sih core values-nya dari Konekin? Core values-nya adalah sebenarnya kesetaraan sih. Kesetaraan karena dari awal kita memilih untuk tidak menyangkutkan itu ke disabilitas atau difabel gitu, tapi kita bikin namanya inklusif karena memang kita percaya bahwa sebenarnya dalam berinteraksi itu semua orang setara, punya haknya yang sama gitu. Tapi permasalahannya kan cara berkomunikasinya saja yang berbeda gitu, cara bekerjanya saja yang berbeda, tapi tujuan kita adalah membangun ekosistem yang inklusif dan setara. Oke, nah kalau Mbak Tela sendiri kan ini komitmennya cukup kuat ya, dari sebelum kuliah, dari kuliah sampai sekarang gitu udah bertahun-tahun di bidang sosial ini. Apa sih yang bikin kamu kayak, oke aku mau bareng-bareng deh, terus maju bersama dengan teman-teman disabilitas yang lainnya? Padahal kamu sendiri bukan disabilitas, apa sih alasannya? Panggilan hati kah? Atau apa gitu? Iya, aku sendiri sih sebenarnya nggak tahu ya. Jadi sampai sekarang aku juga masih mencari jawaban itu gitu. Karena biasanya kalaupun aku non disabilitas kan pasti orang bertanya, ini keluarganya disabilitas nggak? Enggak. Ya, jadi pasti gitu. ditanyain ada hubungannya nggak sih? Gitu kan? Sebenarnya sih enggak gitu. Keluarga intiku nggak ada yang disabilitas, tapi keluarga besarku saat aku mulai mendalami isu ini banyak yang disclose tuh. Kayak misalnya banyak kan sebenarnya di daerah-daerah yang dipasung. Nah ada beberapa saudara jauhku yang ternyata aku udah lama banget nggak ketemu gitu. Ternyata memang ya punya masalah disabilitas mental gitu. Nah pada akhirnya ketika mereka tahu bahwa aku aktif di Konekin dan di isu disabilitas, mereka berani untuk speak up. Perlu ya, ini kan kayak sebagai awareness juga, sebagai sosialisasi tentang disabilitas kepada masyarakat umum ya, terlebih ngobrolnya juga di Konekin bukan di tempat ruangan tertutup, tetapi di ruangan terbuka yang dimana lalu lalang orang tuh banyak banget. Itu kan juga sebagai bentuk sosialisasi yang saranku sih cuma satu ya, kayak terima kondisi diri ya Pak Dara, dan percaya kalau kita semua tuh punya kemampuannya masing-masing. Karena ketika kita nggak bisa mensupport diri kita sendiri, siapa lagi yang mau support? Jadi support diri sendiri, percaya sama kemampuan diri, dan selalu percaya setiap kesempatan itu selalu ada. Tadi aku sempat lupa belum tanyakan, jadi gimana sih animo dari teman-teman disabilitas sendiri begitu ketika kamu ajak mungkin ke event pesta inklusif ataupun kongko ataupun hal-hal yang lainnya lah gitu. Mereka pada semangat atau enggak sih? Iya. Termasuk teman-teman yang lain ya yang non disabilitas ya, ini kayak gimana animonya? Iya, jadi semangat banget karena gini, sebelum adanya Konekin, salah satu hal yang membuat aku akhirnya membuat sebuah platform yang ada kata inklusifnya. Sudah banyak Mbak sebenarnya komunitas-komunitas disabilitas atau organisasi disabilitas besar, tapi berdasarkan ragamnya. Jadi ada satu rules menarik, setiap kali kita kongko inklusif, aku pastiin sama timku bahwa harus ada peserta dari masing-masing ragam disabilitas. Kalau enggak kita nggak jalan. Itu wajib ya? Wajib. Oke, wajib. Begitu. Jadi begitu kita open recruitment, kayak misalnya kayak oke, sekarang kalian boleh daftar nih gitu, dan biasanya caranya gratis kan. Nah itu selalu aku tanyain gitu, H-7 itu aku tanyain, yang tuli ada berapa, yang netra ada berapa, yang mental ada berapa gitu, yang intelektual ada nggak, yang fisik ada nggak, harus ada pokoknya 4-4-nya. Kenapa? Supaya teman-teman yang non disabilitas ketika mereka bertemu, berinteraksi, mereka langsung bisa lihat bahwa disabilitas itu beragam, nggak cuma tuli, nggak cuma netra gitu, nggak cuma yang pakai kursi roda, tapi banyak banget ternyata gitu. Dan yang terakhir adalah penciptaan kolaborasi. Ini yang menarik, jadi biasanya Konekin itu terbuka untuk semua kolaborator. Mulai siapa dari aja boleh berarti? Siapa aja boleh. Jadi terlepas dari Konekin ini sebenarnya memang masih sebuah komunitas, tapi kita itu sudah punya lebih dari 25 kolaborator. Oke, nah gimana sih caranya kalian ini bisa membangun kemitraan ataupun koneksi dengan ini? Entah itu dari pemerintah, entah itu dari swasta, ataupun sampai ke musisi juga? Jadi sesungguhnya
kadang kita amazed sih, banyak yang tahu kita justru dari Instagram. Kita nggak expect dari awal Instagramnya Konekin itu bisa sangat influential banget gitu buat orang gitu. Jadi waktu itu pertama kali kita diajakin kolaborasi sama Anji juga, Anji ngelihatnya ada Instagramnya Konekin, terus ngelihat akhirnya oh ya udah deh nge-DM gitu. Terus juga awalnya pada saat nerima DM-nya, ini beneran apa fake account nih? Ternyata bener gitu. Nah jadi kita bersyukurnya karena setiap kali misalnya di sebuah acara itu membuat Konekin itu kan bisa dikenal oleh yang hadir di acara tersebut. Iya, betul. Jadi kalau kita bilang tuh kayak efek domino. Kenal sama satu, akhirnya kenal sama yang lain ceritain ke yang lain, akhirnya kenal lagi Konekin, ya kayak gitu aja seterusnya. Oke, menarik sekali. Tapi kan di sini aku yakin pasti banyak juga tantangan-tantangan yang dihadapi, terutama teman-teman disabilitas gitu ya. Mereka kan pasti aku pengen mandiri juga nih. Nah, menurut kamu sendiri, pandangan kamu gitu, apa sih sebenarnya tantangan-tantangan mereka yang mungkin paling berat, terutama mungkin dengan pihak lingkaran keluarga? Ini kan lingkaran pertama ya, garis pertama, ring pertamanya. Jadi Konekin itu pernah bikin satu acara yang ngundang orang tua sebenarnya. Kenapa? Karena kita merasa pertama bahwa orang tua disabilitas itu jarang dilibatkan dalam acara-acara. Nah, jadi masalah utamanya sebelum daripada kemauan dan kemampuan adalah penerimaan. Gitu. Penerimaan siapa? Penerimaan penyandang disabilitas terhadap kondisi dirinya secara utuh, dan penerimaan dari keluarganya kalau memang ya anak saya berkebutuhan khusus atau anak saya disabilitas. Sebelum itu terjadi secara baik gitu ya, penerimaan diri secara baik, dibilang kemauan juga jadi nggak mau gitu. Dibilang kemampuan, gimana caranya mampu kalau nggak mau berusaha gitu. Iya ampun, seru banget sih ini IG-nya Konekin, banyak pertanyaan-pertanyaan lucu ternyata di dalamnya ya. Nah, Mbak Mel, ini yang tadi aku mau tunjukin. Oh iya. Ini hasil karya seseorang pasti. Iya dong. Siapakah dia? Jadi Konekin itu setiap kali bikin acara selalu pengen sekalian mempromosikan hasil karya teman-teman disabilitas. Nah ini salah satunya. Waktu kita bikin pesta inklusif, akhirnya kita menggandeng ada salah satu seniman disabilitas yang dia jago banget desain grafis. Ini yang bikin dari Art Therapy Center Widya Tama Bandung, dan dia adalah seorang tuli. Oke, jadi bagus banget ya ini hasilnya juga, benar-benar menggambarkan disabilitasnya itu seperti apa gitu, berbeda-beda jenisnya. Iya, betul. Jadi berbeda-beda, tapi karena temanya adalah pesta inklusif dan dia kepikiran untuk benar-benar mengasih unsur Konekin banget, jadi warnanya benar-benar Konekin banget, toska, oranye sama emasnya. Iya, terus warnanya juga ngeblok ya satu sama lain, keren banget. Ini ceritanya jadi teman-teman disabilitasnya lagi siap-siap banget mau ke pesta inklusif. Oke, siap-siap semuanya ya. Ih kalau gitu aku maunya yang ini ya. Boleh. Oke, buat aku ya. Thank you. Konekin ya. Konekin tuh bagus banget karena Konekin itu adalah sebuah gerakan yang dimana dia mengkampanyekan untuk menuju Indonesia inklusif. Karena untuk menciptakan lingkungan yang inklusif itu tidak bisa hanya dari satu stakeholder, satu pihak, tapi harus dari berbagai stakeholder yang dimana mereka harus memberikan perannya masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Yang pasti tetap semangat karena setiap kita punya proses kehidupan masing-masing yang dimana kita tidak bisa mengukur, jadi kita saling mengisi satu sama lain dan tetap berjuang untuk meningkatkan kemampuan diri. Karena supaya kita bisa setara, kita harus meningkatkan kemampuan kita. Oh iya, aku juga pengen tahu nih, gimana sih cara Konekin ini bisa sustain secara finansial selama kurang lebih 1 tahun ini? Jadi memang selama 1 tahun ini kan skemanya masih bootstrapping ya. Jadi dari foundernya masing-masing itu masih chip in karena kita belum punya investor gitu. Nah, kita terbantu banget karena banyak banget ternyata orang baik yang mau memfasilitasi acara-acaranya Konekin gitu. Nah, salah satunya memang untuk kantor sendiri gitu, ketika kita memang punya jadwal untuk bisa meeting atau bikin acara gitu, yang nge-support adalah salah satunya di ruangan ini nih gitu. Kita bisa di Innovation Room ini tanpa harus berbayar gitu. Nah, kemudian venue partner lain banyak juga, misalnya kayak M-Block kalau kita mau bikin acaranya outdoor gitu, mereka juga menyediakan itu secara free. Dan beberapa partner lain yang mungkin bisa bantuin secara konsumsinya atau misalnya secara ada dari materialnya juga gitu. Jadi
banyak banget ternyata orang-orang baik kalau udah percaya sama satu visi sebuah komunitas sosial, mereka akan dengan senang hati untuk bantuin. Oke, terus nih kalau misalnya mungkin ada yang lagi nonton filantropi tapi pengen bantuin juga, bisa kemana nanti? Iya, jadi sebenarnya di tahun kedua ini, terutama di Q1 ini sampai akhir Maret, Konekin lagi gencar banget untuk bisa cari investor, jadi pitching dari satu ke yang lainnya gitu. Dan memang kita mencari entah itu angel investor ataupun filantropi yang punya passion, punya hati di isu sosial, terutama untuk pemberdayaan disabilitas gitu. Karena kita punya beberapa skema bisnis yang akan bisa kita running di tahun kedua ini. Jadi kita harapin kalau ada yang nonton ini dan memang tertarik untuk membantu di isu disabilitas, bisa langsung email ke konekindonesia@gmail.com aja. Oke, nah di sini kan kamu tuh ternyata terima magang juga ya, magang inklusif ya. Ini menarik banget. Bisa diceritain nggak kayak gimana sih magang inklusif ini? Jadi karena tadi aku cerita bahwa timnya Konekin itu empat orang gitu, dan 3 diantaranya adalah perempuan. Pun kita bertiga itu nggak ada yang full timer karena kita tahu bahwa Konekin masih butuh support kita, jadi kita punya pekerjaan lain yang bisa mensupport Konekin gitu. Jadi pada akhirnya memang kita kewalahan buat bisa menyelenggarakan Konekin ini tiap bulan, dan ditambah lagi kolaborasinya tuh makin banyak di tahun kedua gitu. Jadi akhirnya kita berpikir juga bahwa banyak orang yang sering nge-DM Konekin, gimana sih caranya gabung di Konekin gitu. Kalau kita hire sebagai tim kan kita nggak bisa ngegaji mereka karena kita nggak punya financial support gitu. Jadi kita bilang ya udah kita bikin magang inklusif selama 3 bulan dari Maret sampai Mei gitu. Dan ini terbuka untuk teman-teman disabilitas gitu. Nah, tapi rencana jangka pendek dan juga jangka panjang dari Konekin sendiri seperti apa sih? Mungkin terutama untuk Indonesia inklusif. Jadi rencana jangka pendeknya sih pasti membuat segala kolaborasi yang sudah terjalin ini lebih sustain gitu. Kita nggak pengen kolaborasi satu kali habis itu udah hilang aja gitu. Dan memang tiap akhir tahun bertepatan dengan Hari Disabilitas Internasional itu adalah ajang atau momentum yang baik untuk bisa menyebarkan semangat inklusivitas lewat sebuah acara gitu. Yang kalau kita nyebutnya pesta inklusif gitu. Nah, itu jangka pendeknya mungkin, dan untuk jangka panjangnya sebenarnya Konekin pengen membantu teman-teman disabilitas yang ada di desa-desa yang mungkin tidak bisa punya kesempatan untuk kerja secara formal gitu. Lewat skema bisnisnya Konekin, kita lihat apa yang menjadi keterampilan mereka dan kita bantu mereka untuk bisa menjual produk ataupun jasanya gitu. Oh ya, boleh dong pesan-pesan juga nih buat teman-teman yang sekarang mungkin disabilitas, terutama untuk teman-teman milenialsnya. Karena kita kan juga berharap ya, pasti mereka bisa berkembang lebih lagi. Iya. Pesannya satu sebenarnya. Jadi di Indonesia itu sebenarnya sudah banyak sekali kebijakan-kebijakan yang memberikan kemudahan bagi teman-teman disabilitas. Tapi jangan jadikan itu sebagai sebuah excuse. Jadi pesanku untuk teman-teman disabilitas yang muda adalah asah terus kemampuan gitu. Tunjukkan kemampuan, bukan tunjukkan disabilitasnya. Gitu. Jadi jangan terlalu banyak minta pemakluman, tetapi tunjukkan bahwa memang kita punya karya dan kita bisa untuk bisa bekerja dan untuk bisa berkembang. Terutama untuk teman-teman aktivis muda disabilitas, lebih banyak untuk bisa belajar, terutama berinteraksi dengan teman-teman disabilitas lain dan juga teman-teman non-disabilitas, supaya dalam mengadvokasi isu-isu disabilitas itu bisa punya pemikiran yang lebih luas, nggak cuma sempit di ragam disabilitasnya aja. Lahir dari pengalaman, Konekin berusaha untuk memberikan informasi, membuka ruang partisipasi, dan juga menciptakan kolaborasi. Konekin menghubungkan penyandang disabilitas dan juga non-disabilitas untuk menuju Indonesia inklusif. Demikian filantropi edisi kali ini. Saya Melissa Gilbert mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa.